Apa bedanya antara mudik dengan raisa? Mudik dan raisa. Kalau mudik lazimnya terjebak macet, sementara raisa terjebak nostalgia. Nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren Saya Ang Ridwan. di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah Ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas Bren, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, Seri sajiannya. Kulkas Ngadem yuk. Perkenalkan, saya Gibran Rakabuming. Ini udah pakai batik warna merah, udah kayak Mas Gibran aja Pak Haji ya. Kita semoga akan ya nasibnya sama. Nasibnya semoga akan sama. Amin. Jadi gubernur ya. Amin. Anak presiden minimal lah. Dan by the way, selamat datang dan selamat bergabung di Kulkas edisi Lebaran. Wow. Saya pakai baju baru nih. Batik gini. Dan Oh. ini hasil dari THR ya. Dan tema kita kali ini tentang THR. Oh, THR. THR, oh THR. Oke Pak Haji, jadi sekarang temanya THR dan ya sambil menemani sobat ngadem semua yang lagi ngupat mungkin di rumahnya, Menikmati suasana di hari raya ya. menikmati suasana di hari raya dan berteman sambal goreng kentang yang dihangatkan sampai hitam aja. Peres. Jangan-jangan itu nyangkut dengan THR nanti ya. Apa yang dimiliki Pak Haji Aang terkait catatan THR ini Pak Haji? Oke, saya pasti punya catatan, Mak. Iya. Di antara keberkahan dan keindahan Ramadan, sebagaimana pada edisi lalu puasa lebih indah dari puisi, Dari puisi. adalah tumbuh suburnya sikap kedermawanan di antara kita. Oke. Ekspresi kedermawanan ini dalam konteks kekitaan, Kekitaan. dalam konteks kekinian, Kekinian. dalam konteks kedisinian, dalam konteks keindonesiaan melahirkan apa yang disebut dengan THR, THR. tunjangan hari raya. Oke. Nah, lazimnya THR ini diberikan oleh negara bagi segenap aparaturnya, diberikan perusahaan kepada segenap karyawannya, diberikan keluarga pada segenap familinya, atau diberikan unsur yang satu pada unsur yang lainnya. Dasarnya berbagi hadiah atau berbagi kebahagiaan menjelang hari raya. Namun ternyata seiring dengan perkembangan budaya populer, THR mengalami perkembangan pemaknaan. Ada perkembangan pemaknaannya. Iya, bukan hanya THR itu singkatan dari tunjangan hari raya, tapi ada beberapa akronim lain, Mang Bren. Satu, THR itu ada juga tunggakan hari raya. Yang kedua, THR itu juga ada ta'aruf habis Ramadan. THR juga ada yang mengakronimkan teman di hari raya. Teman di hari Dan raya. juga ada yang mengkampanyekan THR itu turunkan harga resepsi. Siapa itu Pak Haji? Kita bahas nanti. Kita bahas. kuliti. Kita kuliti ya. Itulah macam-macam THR. Betul, Bang Bre. betul. Banyak ya berarti ya Banyak. macam-macamnya. Nah ini sekarang Pak Haji kepada THR yang pertama, tunjangan hari raya. Nah ini maksudnya gimana Pak Haji? Ang punya catatan. Saya punya catatan, saya harus baca catatan ini. THR dalam arti tunjangan hari raya sebetulnya ini tradisi khas Indonesia. Tapi konon katanya diadopsi sekarang oleh bangsa lain, India, Malaysia, kemudian di beberapa negara muslim yang lain ya. Di Indonesia sudah ada mentradisi sejak tahun 1951.
Jadi tahun 1951 Perdana Menteri Sukiman ini namanya memberikan tunjangan kepada pamong praja. Dulu pamong praja itu istilah untuk PNS. Itu zamannya Soekarno berarti ya? Ya, Iya. berupa uang persekot atau pinjaman awal dengan tujuan agar mendorong kesejahteraan lebih cepat di hari raya. Lalu uang persekot ini akan dikembalikan ke negara dalam bentuk pemotongan gaji tiap bulan. Oh gitu. Jadi menjelang hari raya dikasih persekot. Iya. Tapi nanti harus dikembalikan dipotong dari gaji tiap bulan. Itu siasat ya. Nah, lalu pada tahun 1952 kaum buruh dan kaum pekerja demonstrasi. Mereka pun menuntut supaya dapat uang persekot itu. Oke. Maka tahun 1954 perjuangan buruh itu terkabul. Menteri Perburuhan Indonesia mengeluarkan surat edaran tentang hadiah lebaran guna menghimbau agar setiap perusahaan bisa memberi hadiah lebaran kepada para pekerjanya. Berapa jumlahnya? 1/12 dari upah. Kemudian tahun 1961 terbit surat edaran yang semula bersifat himbauan berubah menjadi peraturan menteri yang mewajibkan perusahaan memberikan hadiah lebaran kepada pekerjanya minimal 3 bulan gaji. Oh, dulu mah masih 3 bulan gaji ya. Lalu tahun 1994 Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan peraturan menteri dengan mengubah istilah hadiah lebaran menjadi tunjangan hari raya atau THR yang terkenal sampai sekarang. Lalu ada catatan di tahun 2016 pemberian THR direvisi. Jadi THR dapat diberikan kepada pekerja dengan minimal 1 bulan kerja yang dihitung secara proporsional. Gitu. Nah, berikutnya THR dalam regulasi dan lain-lain mengalami dinamika. Ya, dinamika tentu ke arah yang lebih baik. Lalu pada prakteknya THR itu tetap saja sangat dinanti oleh siapapun. Ya, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan di hari raya. Karena itu pas THR datang mereka semuanya tersenyum. Tapi setelah itu menangis. Kenapa? Karena dipakai bayar hutang. Tapi yang ngenes memang ada orang pingin resign kerja karena gus capek itu betah. Iya. Ah, nunggu heula THR jadi. Pengalaman siapa itu ya? Benar. THR itu konon katanya pernah bertamu ke rekening kita. Kata THR, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, kata rekening kita, Waalaikumsalam. Kata rekening, sini duduk yang lama. Oh, mohon maaf hanya sebentar. Assalamualaikum. Larinya ke online shop. Larinya ke Ramayana. Datangnya tadi ditunggunya setahun. Belum 2 hari sudah habis. Larinya ke pasar baru. Mending pasar baru. Larinya bayar hutang. Dipakai bayar kontrakan. Ngenes maknyos. Oke. Oh, jadi kalau THR tuh sejarahnya gitu tadi Gitu, ya, panjang ya. juga di sejarahnya dan kalaupun konsepnya gitu Pak Haji, berarti CEO TV kepada talent kulkas harusnya kasih THR atau Pak Haji? Oh, sekarang lo. Oke Pak Haji, tadi disebutkan kalau THR itu tunjangan hari raya dan ada juga tadi disebutkan kalau THR itu tunggakan hari raya. Nah, ini yang berbahaya. Ini gimana tunggakan hari raya? Pak Haji? Tunggakan hari raya. Tunggakan hari raya ini lazimnya muncul karena kesalahan dalam pemaknaan hari raya. Kesalahan dalam pemaknaan hari raya. Ada kesalahan kita dalam pemaknaan hari raya. Tidak sedikit di antara kita, Mang, yang memahami hari raya itu sebagai hari di mana kita harus menonjolkan identitas diri kita, terutama pada saat mudik. Di sini muncullah budaya gaya, muncul budaya boros, muncul budaya pamer, muncul budaya maksakeun, sampai muncul budaya hutang. Lebih parah budaya hutangnya budaya hutang konsumtif, bukan budaya hutang produktif. Mas mau nanya, apa bedanya antara mudik dengan raisa? Mudik dan raisa. Kalau mudik lazimnya terjebak macet, sementara raisa terjebak nostalgia. Nostalgia. Cuak. Ya gini, Mang. Pada saat mudik,
Ukuran sukses itu dilihat dari kepemilikan benda-benda tertentu. Karena itu banyak yang tidak segan bahkan gaspol untuk ngutang. Karena saat mudik ingin dilihat, punya identitas, punya sesuatu. Dan setelah lebaran selesai datanglah THR, tunggakan atau tagihan hari raya. Bahaya kalau ngutang. Mang KFC jagonya ayam. PhD jagonya pizza. BK jagonya burger. Kamu jagonya ngutang, jangan-jangan. Enggak tadi. Itu mah Jangan jago ngutang, sebab nanti bisa jago ngilang. Iya. Bang, kalau orang yang ngutang biasanya bersembunyi di mana? Bersembunyi. Pas ditagih teh nyumput di mana nyumputnya orang punya utang? Kolong meja. Bukan, di batu, Mang. Kan ada peribahasa, ada utang di balik batu. Udang. Tapi di TikTok banyak aja yang ditagih utang nyampe ribut. Aduh, kasihan. Gini Bang, tagihan hari raya ini ngeri. Sebab setelah hari raya kan dompet kita itu, tabungan kita itu kembali ke fitri. Bahkan ada kesamaan antara dompet kita dengan bawang merah. Pas kita membuka bawaannya pengen nangis. Disinilah berlaku pepatah sudah jatuh ketiban tangga, lalu diinjak oleh gajah yang hamil kembar 4. Sudah mah dompet fitri, kita mengheningkan cipta untuk para pahlawan yang tega meninggalkan dompet kita. Setelah itu ditagih debt collector, ditagih hutang. Kontrakan tokennya sana Jadi jangan rusak kebahagiaan dan kesakralan hari raya dengan hutang yang membengkak karena ingin menonjolkan diri di hari raya. Jadi jangan salah memaknai hari raya untuk menonjolkan identitas diri, apalagi untuk menonjolkan identitas diri kita brutal, membabi buta, nganyuk dan ngahutang. THR selanjutnya erat kaitannya dengan teman hari raya. Oke. Nah ini seperti apa Pak Haji teman hari raya? Teman hari raya THR itu. Mohon maaf lahir dan batin, jauh lebih indah dari kata mohon maaf kita temanan saja. Oke Mang, gini. Kasihan. Hari raya itu adalah momentum silaturahmi. Betul. Momentum mengikat persaudaraan. Momentum bertemu dengan teman-teman kita. Untuk apa? Untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik itu kita butuh kehadiran teman. Mang, setan sadar punya teman. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuksirun. Al-A'raf 202. Saudara-saudara setan dari kalangan jin dan manusia, teman-teman setan dari kalangan jin dan manusia, mereka bahu-membahu untuk menyesatkan umat manusia. Setan saja punya teman untuk menyesatkan kita. Maka lazimnya kita itu juga harus punya teman untuk berbuat baik. Lalu apa kaitan teman di hari raya? Begini, hari raya itu hari bahagia. Nah di hari bahagia itu sejatinya kita tidak hanya bahagia dengan keluarga kita saja, tetapi juga kita harus bisa berbahagia dengan teman-teman terbaik kita. Lalu pertanyaannya, siapakah teman terbaik kita di hari raya ini yang perlu kita jawab? Siapa Pak Haji teman Tentu terbaik? bukan hanya dia yang pernah menjebak kita pada nostalgia. Waduh, Raisa lagi nih. Tetapi dia yang bisa ngajak kita ke surga. Teman di hari raya bukan hanya dia yang seringkali menjalin relasi bisnis dengan kita, tapi teman di hari raya adalah dia yang bisa menyelamatkan kita dari jebakan iblis dan neraka. Lalu siapakah teman yang bisa kita nuntun ke surga? Jawabannya adalah fuqara, yatama, wal masakin. Ini Mang, pada saat di surga manapun, ya, Mang Bren tidak ditemuin di surga manapun. Maka fuqara, yatama dan masakin itu dia akan mencari kita. Jadi fuqara, yatama wal masakin yang kita gembirakan di hari raya, bila nanti kita di surga, mereka tidak menemukan kita, mereka akan mencari-cari kita dan memapah menuntun kita ke surga. Jadi THR teman di hari raya itu siapa? Fuqara, yatama wal masakin. Karena dia yang akan menuntun jalan kita ke surga. Bahkan ketika di surga mereka mencari kita tidak ada, mereka akan mohon pada Allah untuk membawa kita ke surga. Jadi mereka yang kita gembirakan di hari raya, mereka akan membawa kita ke surga. Jadi bukan cuman pasangan kita teman di hari raya itu, tapi fuqara, yatama, masakin ternyata ya. Yang terpenting itu. Pak Haji, nah kan kalau kumpul-kumpul lebaran biasanya sama sanak saudara, sama keluarga gitu kan. Nah,
emang dicontohkan ya sama Rasul kalau kita kumpulnya sama fuqara yatama masakin di lebaran. Begini, Gimana Pak Haji? saya punya catatan. Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khuwairi, salah seorang ulama abad ke-13, dalam kitabnya Durratun Nasihin, Mang, Durrah, halaman 278, menjelaskan salah satu hadis riwayat Anas bin Malik yang mengisahkan sosok anak yatim yang bersedih di hari raya Idul Fitri. Jadi ada anak yatim bersedih di hari raya Idul Fitri. Diriwayatkan suatu ketika Rasulullah berangkat untuk melaksanakan sholat Id. Tetapi di perjalanan beliau melihat begitu banyak anak-anak yang sedang bermain. Namun tiba-tiba Rasulullah terkejut ketika melihat seorang anak yatim dengan pakaian yang lusuh. Dia menangis begitu sedih seorang diri. Lalu Rasulullah mendekati dan bertanya pada itu, "Nak, kenapa kamu menangis? Dan kenapa tidak ikut bermain bersama teman-temanmu? Hari ini hari raya, Nak." Anak itu menjawab, "Ayahku telah wafat saat peperangan beserta Rasulullah." Nah, Rasul tambah kaget. Kemudian bertanya lagi, "Di mana ibumu, Nak?" Anak itu menjawab, "Ibuku telah menikah lagi dan memakan semua harta ayahku. Lalu bapak tiriku mengusirku dari rumah. Sejak saat itu aku tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa." Bang Bren, Rasulullah segera memeluk anak itu dengan penuh kehangatan jiwa sembari berkata, "Anak manis, bersediakah jika aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi kedua saudara laki-lakimu, dan Fatimah menjadi saudara perempuanku." Anak itu begitu girang, ia menangis bahagia dalam pelukan Rasulullah, dan Rasul bergegas membawa anak itu. Kemudian Rasul memandikannya, mengganti pakaiannya yang rapih, memberi makan dan menaburi badan anak itu dengan minyak wangi. Setelah anak itu yang tadinya sedih, kemudian dia bermain, tertawa begitu riang bersama teman-temannya. Nah, di hari raya, teman terbaik kita itu adalah mereka yang bersedih. Di hari raya teman terbaik kita itu adalah fuqara yatama wal masakin. Jika kamu bertanya apakah Rasulullah mencontohkan, dalam riwayat ini Rasulullah mencontohkan THR itu dengan siapa kita berteman di hari raya. Fuqara yatama wal masakin. Masya Allah. Gembirakan mereka yang sedang bersedih, bahagiakan mereka yang sedang luka, tolong mereka yang sedang kesusahan. Maka tadi saya sampaikan, mereka akan mencari kita ketika di surga mereka tidak menemukan kita. Karena di hari raya kita bahagiakan. Nah, ini bisa jadi bahan refleksi juga Pak Haji buat saya, buat sobat ngadem di rumah mungkin yang lebarannya kumpul-kumpul bareng keluarga besar, bareng sanak saudara, tapi lupa Pak Haji ya, di kanan kiri kita ternyata ada fuqara yatama masakin yang tidak punya siapa-siapa. Kita acuhkan begitu saja. Ya. Jadi kita harus peka lah ya di hari raya itu. Harus peka untuk mencari saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Baik, itu sobat ngadem ya. Oke, Pak Haji, jadi melo gini Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Aduh, berat jadi yatim. Berat Pak Haji jadi yatim dan kerasa itu ya. Kerasa. Kalaupun sedih di hari lebaran itu kita sendiri Pak Haji. Aduh, ya Allah. Oke Pak Haji, ke pertanyaan selanjutnya aja biar gak melo Pak Haji kan kita kulkas kan seri kajiannya jadi melo. Oh, jadi melo. Jadi melo. Oke, gini Pak Haji, ada yang mengatakan juga tadi Pak Haji Ang mengatakan kalau THR di hari raya ini adalah ta'aruf Habis lebaran. ta'aruf habis lebaran gitu kan. Nah, ini seperti apa penjelasannya ta'aruf habis lebaran ini Pak Haji? Oke. Inilah momentum yang dicita-citakan oleh para jomblo mogolado atau jomblo sengketa. Ya, lazimnya kan hari raya bagi mereka adalah hari yang mangkel. Kenapa? Karena selalu mendapat pertanyaan horor. Kapan menikah? Oke. Kiamat sudah dekat. Bencana alam sudah terjadi di mana-mana. Keburu masa aktifnya habis. Jedar, jeder. Pertanyaan itu kayak senapan di film-film koboi. Langsung membuat hati ini menjadi meledak, Bang ya. Nah, THR ta'aruf habis Ramadan atau THR tunangan habis Ramadan adalah momentum indah yang didamba oleh IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah, atau ISBN, Ikatan Santri Belum Nikah,
dan genre jombloan lainnya, Mang, yang sekarang tumbuh subur laksana cendawan di musim hujan. Dimana kalau malam minggu orang lain wakuncar, dia sholat istisqa. Revi genre mana, Rev? Bayangkan Mang gini, ya, bayangkan. Dalam kondisi suci, setelah Idul Fitri, dia bersiap melakukan janji suci. Jadi janji sucinya ya sampaikan di hari suci. Itu keren banget ya Pak Haji. Keren banget. Mengikat janji suci di hari yang suci. Keren banget. Maka setelah tunangan di hari suci itu kamu akan berkata pada calon istrimu, aku akan mampu mengelilingi dunia dalam 1 detik. Widih. Karena kamu adalah duniaku. Kita tawa dong. Tak perlu kita keliling dunia ya. Ada yang bilang juga, aku bisa beribadah ke tanah suci setiap saat. Karena kamu adalah tanah suciku. Wah, itu bener nggak ya? Cinta, kamu itu adalah sajadah. Maka sepanjang malam dan setiap malam aku akan selalu beribadah di atasmu. Kok gitu akhirnya? Akhirnya kok gitu? Hingga calon istrimu nanti berkata kepadamu, kamu itu ibarat Google, emangnya kenapa? Yang ku cari semuanya ada padamu. Wah, kan keren. Ya. Jadi ta'aruf habis Ramadan atau tunangan habis Ramadan asli itu indah banget. Maka kalian yang punya gandengan segera THR-kan. THR-kan. Jadi Biu jangan membuat dia jatuh cinta padamu jika kamu tidak mau menikahinya. Bahaya. Jadi nanti pas hari raya nggak usah ke mall, nggak usah ke pantai, nggak usah naik gunung, naik pelaminan saja. Kan keren. Menyatakan janji suci di hari yang suci. Keren kan? Siap dah, yuk. Revi. Oke Pak Haji, ini masih ada kaitannya dengan tadi ya Pak Haji, apa namanya, ta'aruf habis Ramadan. Ini juga yang diharapkan oleh para jombloan jomblowati yang sekarang mau nikah Pak Haji, turunkan harga resepsi. Oke, gimana Pak Haji penjelasannya? Bagi mereka yang sudah ta'aruf habis Ramadan atau tunangan habis Ramadan, lazimnya ada 1 tahap horor berikutnya. Resepsi. Kenapa disimpulkan demikian? Resepsi itu kadang brutal, Mang. Saking brutalnya resepsi di sebuah pernikahan, sampai kue saja bertingkat-tingkat. Kue bertingkat-tingkat. Ada yang gubernur sekarang mah pura-pura miskin, gara-gara anaknya motong kue yang panjang. Tapi ini Mang, ini ada quote-nya tentang wedding. A wedding isn't about the brides and groom, it's about the cake. Artinya sebuah pernikahan bukanlah tentang seorang wanita dan pria, melainkan tentang kue. Pernikahan itu bukan pengantin laki-laki dan perempuan, tapi juga bagaimana jupa-jupa, bagaimana sate marangi, bagaimana bakso tahu. Tapi by the way bener Pak Haji. Bagaimana mie kocok. Jupa-jupa. Karena itu horor kan? Ya, cara mikiran jupa-jupa. Di kaum proletar kayak gini. Ada lagi quote. Most people who attend a wedding are just looking for nice picture to post. Jadi kebanyakan orang yang datang ke acara pernikahan hanya untuk mencari foto bagus untuk diunggah. Berarti di pernikahan harus banyak venue yang instagramable. Panduit deui. Atau kalau pengen ngirit apa aja green screen aja. Biar screennya bisa diganti di Paris. Oke, jadi bicara resepsi yang bicara horor. Tapi memang resepsi itu atau walimahan itu wajib. Maka karena wajib diusahakan harus sederhana mungkin, kata Rasul gini. Aulim walau bisyatin. Selenggarakanlah walimah atau resepsi meski hanya dengan menyembelih seekor kambing. Dalam konteks Arab, menyembelih seekor kambing seperti menyembelih seekor ayam kalau kita. Ayam. Jadi harus walimah untuk pernikahan itu meskipun hanya nyembelih ayam. Apa tujuannya? Supaya menghindarkan diri dari fitnah. Kan kalau sudah resepsi mah semua orang menjadi tahu bahwa dia jadi istri saya misalnya. Si A menjadi istri Biu, si Bre menjadi istri Revi. Jadi tahu kalau sudah resepsi itu. Nah, hanya saja memang persoalan resepsi itu adalah 1 persoalan komunikasi, Mang. Betul. 2 persoalan negosiasi, 3 persoalan kompromi.
Resepsi itu. Satu adalah persoalan komunikasi. Bila calon desamu mengkomunikasikan biaya untuk resepsi itu 500 juta, maka kamu negosiasi supaya bisa turun jadi 5 juta. Setelah itu bangun kompromi. Wah, bisa. Udah kajian penuh. Kalau tidak bisa kamu turun ke jalan, bentangkan spanduk yang besar, turunkan harga resepsi. Itu THR namanya. Oke, gitu Pak Haji ya. Ya. Berarti THR yang terakhir itu adalah turunkan harga resepsi. Itu yang diharapkan ya. Kenapa Bio telat nikah? Mikir biaya resepsi. Mikir jupa-jupa. Oke Sobat Gadem ya, semoga kita semua bisa memaknai ya THR ini dengan bermacam-macam yang sudah dijelaskan tadi. Ya. THR ini kan tidak hanya tunjangan hari raya, tapi juga ada tunggakan di hari raya, jangan ya Pak Haji. Kemudian ada teman di hari raya, harus itu ya. Kemudian juga yang pasti ta'aruf habis lebaran, gaskeun Pak Haji ya. Dan semoga harapannya bisa menurunkan harga resepsi. Oke Pak Haji, punya catatan kulkas buat Sobat Gadem yang sekarang masih ngupat, masih makan sambal goreng kentang yang sudah hitam karena dihangatkan. Oke. Pertama, di setiap istri yang marah, selalu ada seorang suami yang tidak tahu kesalahannya. Karena itu, stop menertawakan suamimu, karena dia adalah pilihanmu. Oke. Kedua, pernikahan adalah sebuah hubungan tentang satu orang yang selalu benar dan satu orang lainnya adalah suami. Pernikahan adalah ketika seorang pria kehilangan gelar sarjana, sedangkan seorang wanita mendapatkan gelar master. Pada kutub itulah sebuah pernikahan menjadi indah. Resepsi pernikahan memang horor. Budgetnya puluhan bahkan ratusan juta. Setelah itu digibahin tetangga membabi buta. Tapi disitulah justru setiap pahala mensamudera. Benar. Datang jauh untuk berburu, bawa senapan lengkap dengan peluru. Selamat menempuh hidup baru. Semoga indah di segala penjuru. Jika kamu ingin istrimu mendengarkanmu, bicaralah dengan wanita lain. Dia pasti akan mengupingmu. Sigmund Freud yang bilang gitu. Saran saya, kata Aristoteles, untuk Anda adalah menikah. Jika Anda menemukan istri yang baik, Anda akan bahagia. Jika tidak, maka Anda akan menjadi filosof. Anjir. Jomblo ya filosof Pak Haji ya, rata-rata Pak Haji. Nggak caplok. Ada lagi Pak Haji? Cukup kulkas. Cukup Pak Haji ya. Sudah 3 segmen kebersamaan kita Sobat Gadem semua. Ya bersama-sama kita menemani ya santap ketupatnya. Pokoknya semoga menemani kehangatan lebarannya Sobat Gadem semua di rumah masing-masing Pak Haji ya. Dan jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar, tanya pada narasumber yang lain. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Brian undur diri. Saya Ridwan undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, Brian insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gadem, kami tim Kulkas mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kulkas ngadem yuk.